Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Khususnya para membership yang sudah join di membership channel ini, terima kasih sudah join di membership. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, hai, selamat datang. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap berenergi positif. Ini bacaan untuk energi 12 zodiak sepanjang tahun 2022. Energi general kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis, atau bahkan terbaca juga energi asmara, couple, dan single 12 zodiak. Dan pastikan kamu sudah mengetahui zodiak Sun, Moon, dan risingnya kamu. Kemudian kamu tonton bacaan untuk zodiak Sun, Moon, dan risingnya kamu. Bacaan ini sangat general, jadi dipastikan tidak akan sepenuhnya cocok. Tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Kartu tarot ini bukan sebagai penentu atau dasar keputusan di dalam kehidupan kamu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen yang positif. Untuk teman-teman yang ingin personal reading berbayar, silahkan hubungi saya. Nomor WhatsApp ada di deskripsi, nomor Telegram juga ada. Dan untuk teman-teman yang belum join membership, silahkan join membership. Karena kamu akan mendapatkan fasilitas menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik. Linknya ada di deskripsi, silahkan ikuti petunjuknya. Oke, let's move to the deck. Hai Aquarius, Sun, Moon, dan Rising. Kita lihat bagaimana energi Aquarius terkait kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, bisnis, kegiatan, atau asmara sepanjang tahun 2022. Oke, kita lihat Aquarius, Sun, Moon, dan Rising sepanjang tahun 2022. Kamu dapat dua kartu di sini ya, Aquarius. Ada fertility dan juga past life. Oke. Ini fertility terkait dengan kesuburan, kemakmuran, dan katanya di sini it is the perfect time for you to start new project, access new idea. Jadi di sini di awal tahun 2022 kamu akan ngerasa semangat banget untuk memulai project-project kamu, rencana-rencana kamu. Dengan past life di sini kamu akan terhubung dengan orang, situasi, karma, kontrak. Jadi apakah ini dari kehidupan masa lalu kamu sebelum kehidupan saat ini? Jika sebagian percaya dengan reinkarnasi, ada karma dari kehidupan masa lalu yang kamu bawa dan harus kamu bayar. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang terkait dengan karma itu. Atau memang ada situasi di tahun 2021 yang masih harus kamu selesaikan di tahun 2022. Belum selesai di sini. Situasi kamu involves your past life memories. Oke. Kemudian apalagi untuk Aquarius 2022? Imagination. 2022 dipenuhi dengan imajinasi. Ada banyak hal-hal yang tidak nyata atau kamu ciptakan dalam delusi dan angan-angan. Dan bahkan ada banyak hal-hal yang terjadi dan itu di luar logika kamu. Tentu saja karena ada kaitannya dengan past life ya. Aquarius di tahun 2022. Individuality. Kamu akan lebih menjadi diri sendiri nantinya. Jadi tidak dikendalikan oleh orang lain dan lebih mandiri. Lebih bisa mengambil kebijaksanaan secara sendiri. Lebih dalam Aquarius 2022. Dua kartu lagi, kamu banyak banget nih dapat kartunya. Ada clear your space dan juga compassion ya. Oke. 2022. Ini juga sebentar. Oke. Ini keseluruhan energi kamu, saya rasakan kamu akan berusaha untuk menjadi diri kamu sendiri.
Ada sebagian Aquarius yang lebih cepat menemukan jati dirinya sehingga di sini sudah bisa menjadi lebih bijaksana di awal tahun, tetapi ada juga yang sampai akhir tahun baru selesai. Karena ada banyak hal-hal toksik ataupun karma kontrak yang harus diselesaikan di sini. Okay. Dan ya, 2022 adalah awal yang benar-benar baru untuk Aquarius. Ada banyak circle-circle di sekitar kamu yang harus kamu bersihkan. Circle pertemanan misalnya, atau circle gaya hidup kamu misalnya. Mungkin kamu akan merasa ingin keluar dari circle kehidupan kamu dan bergabung dengan circle yang lebih positif. Ada juga keinginan di sini untuk mengambil banyak workshop pendidikan atau pengen banyak belajar tentang pencarian jati diri. Sebagian besar Capricorn di sini akan mencari pembimbing, mencari coach misalnya, untuk mengiringi kehidupannya, memberikan advice ya, atau kamu di sini akan deket banget dengan seseorang yang bisa memberikan kamu nasihat di sekitar kamu, misalnya orang tua, kamu akan sering ngobrol untuk mendapatkan wejangan-wejangan. Oke. Di sini kamu akan respect terhadap segala situasi yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan kamu memang harus lebih percaya diri di sini ya, Aquarius. Namun ini seringkali berbenturan nantinya ketika imajinasi bertemu dengan past life. Jadi tidak semua hal-hal yang kamu lihat itu nyata, dan tidak semua hal-hal yang tidak kamu lihat itu tidak ada. Jadi kamu harus bisa mengetahui bahwa alam semesta ini begitu luas dengan banyaknya ilmu pengetahuan dan banyaknya rahasia yang belum diungkapkan oleh manusia. Oke. Kita lihat lebih dalam untuk perjalanan hidup Aquarius sepanjang 2022. Oke. Wow, Two of Cups. Aquarius, the Strength. Wow, Six of Cups. Ya, ini dia past life memorinya ya. Six of Cups, kemudian Knight of Swords, King of Wands, Four of Swords, Three of Cups. Oke. 8 tongkat. Oh, Devil. 4 Pentacles. Di bottom of the deck di sini ada Six of Wands. Aquarius, 2022 adalah tahun di mana kamu akan mengupayakan menjadi seseorang yang terkenal. Dan itu bisa kamu dapatkan. Tapi upayakan dengan cara yang baik, upayakan dengan cara yang benar-benar sehat ya. Karena di sini ada 2 arah untuk kaum Aquarius di tahun 2022. Ada kamu yang akan viral karena hal-hal negatif, tapi akan ada juga Aquarius yang akan viral karena hal-hal yang positif. Jadi upayakanlah untuk sering melakukan hal-hal yang positif ya di sini. Kamu akan menjadi seseorang yang dipandang oleh orang banyak, menjadi pusat perhatian. Ada sebagian yang akan menjadi seperti kebanggaan dan motivasi bagi orang lain. Oke. Di masa sebelumnya, di tahun 2021 ada Knight of Swords ya. Kamu marah banget di sini terhadap situasi kamu ataukah terhadap seseorang, karena kamu ngerasa ada situasi kamu yang itu semuanya bukan salah kamu, tetapi ini kesalahan orang lain. Dan ada juga sikap kamu yang maksain banget di 2021. Sikap kamu yang marah, kemudian tergesa-gesa, terburu-buru. Lebih kesannya maksa memang ya.
Kamu udah tahu bahwa tidak akan bisa kamu lakukan, tapi kamu paksain aja sampai sering berkonflik dengan orang-orang yang terkait dengan kamu. Oke. Itu di 2021. Nah, di 2022 dengan adanya kartu Two of Cups di sini, kamu akan menemukan teman baru, menemukan rekan kerja yang baru, partnership yang baru. Tapi memang sifat kamu yang gak bisa sabaran, ini akan membuat kamu berpindah-pindah pekerjaan atau berpindah-pindah tempat tinggal. Oke. Dan juga berganti-ganti teman. The Strength di sini kartu kedua yang melintang. Artinya tantangan kamu, masalah kamu ke depannya adalah kesabaran dan pengendalian diri kamu sendiri. Oke. Kemudian di sini Six of Cups. Ini arahnya sih saya lihat kamu ya, yang masih ingin terhubung dengan orang-orang dari masa lalu kamu. Jadi kamu tidak akan memutuskan komunikasi kamu dengan orang-orang dari masa lalu kamu, atau orang-orang yang sebenarnya nggak sama kamu saat ini, tapi dia sudah punya kehidupan sendiri ya. Tapi kamu masih terus ingin berkomunikasi dengan dia, dan masih ingin terus mencoba ada di dalam kehidupannya. Oke. Dan di sini juga ada memori kamu yang terkenang tentang hal-hal bahagia yang pernah kamu lewati dari masa yang lalu. Ada kerinduan, ada kenangan masa kecil yang muncul kembali. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang terkait dengan past life dengan kamu. Bisa saja ini orang yang pernah kamu kenal atau orang baru. Ya, Six of Cups. Kamu menarik orang-orang melalui afirmasi kamu ya, dan mereka ini memang masih ada soul contract dengan kamu. Kemudian saya lihat ada King of Wands dan Four of Swords, juga Three of Cups di 4 bulan pertengahan atau periode kedua di 2022. Kamu akan sangat cuek, akan mengabaikan, akan tidak memperdulikan, saya lihat di sini. Ada sikap kamu yang masa bodoh, saya lihat di sini, dan ada kaitannya dengan third party relationship untuk dari sisi asmara, atau kalau ini dari sisi kehidupan, pekerjaan, karir, dan bisnis, kamu kayaknya mengabaikan hal-hal yang harusnya kamu perhatikan. Demi mendapatkan keinginan kamu di sini, saya lihat main tabrak aja. Sehingga ada kesannya kamu di sini misalnya diberikan perjanjian, dibaca dulu Pak perjanjiannya, kamu nggak peduli. Yang penting kamu dapat dulu, jadi kamu tanda tangan aja. Sehingga suatu saat kamu akan terjebak dengan keterburu-buruan kamu, ketidaktelitian kamu, dan ambisi kamu untuk mendapatkan yang kamu inginkan itu. Oke. Dan ada juga saya rasakan di sini kamu mengabaikan status seseorang. Ya, bisa saja sebenarnya orang ini leader kamu atau seseorang yang harusnya kamu hormati, kamu segani, dan saya lihat di sini kamu mengabaikan itu. Seperti tidak memandang dia sebagai seseorang yang patut untuk kamu hormati. Ya, ini bisa saja pimpinan, leader kamu, teman kamu, atau sahabat kamu. Nggak tahu, mungkin kamu nggak respect sama dia karena apa? Ya, ini pasti ada alasan tersendiri di dalam batin kamu, Aquarius ya. Saya juga tidak bisa menyalahkan kamu dengan sikap ini. Oke. Kamu akan lebih banyak tidur siang ya, Aquarius, di pertengahan 2022 karena ada rasa kamu lebih nyaman jika kamu melepaskan stres dan depression kamu dengan tidur daripada kamu pergi cari teman atau mencari keramaian. Kamu lebih suka ketenangan di 2022. Akan ada kerjasama di sini, penandatanganan ya, dari suatu dokumen, dari kontrak di sini. Kamu akan berhadapan dengan pihak ketiga dari perjanjian. Misalnya kamu di sini terkait dengan bank, maka kamu dipertemukan dengan bagian kreditur, kemudian ada notaris, dan kemudian ada kamu, akan ada saksi di sana. Nah, seperti itu bisa saja terjadi. Dan akhir tahun 2022 akan ada perjalanan di sini dan berulang-ulang kali. Bisa 1 bulan kamu akan berangkat dalam rangka pekerjaan 2 kali atau 3 kali ya. Ada juga dalam rangka vacation di sini. Dan di sini ada the devil ya, saya lihat ya. Oke, waspada ya Aquarius. Karena di sini
Di akhir tahun 2022, devil ini tersembunyi, kamu jaga dan kamu simpan. Jadi ada ambisi, obsesi, hasrat kamu atau sikap kamu yang adiktif terhadap sesuatu, dan ini kamu simpan sendiri. Jadi kamu nggak pengen ngasih tahu ke orang lain bahwa kamu ketergantungan terhadap sesuatu. Misalnya kamu di sini ketergantungan obat tidur ya, kamu nggak mau konsultasi, nggak mau minta nasihat, atau nggak mau sharing, dan kamu biarkan aja diri kamu di sini melekat dan hanyut dalam ketergantungan. Oke. Dan untuk keuangan, saya lihat di sini ada kaitannya dengan keuangan dari masa lalu ya. Jadi keuangan kamu di masa yang lalu mungkin ada yang digantung di sini ya. Ini akan tercairkan di awal tahun 2022. Oke. Sebenarnya Aquarius, awal tahun ini terkesan baik-baik aja karena di sini the strength ya, Two of Cups, kemudian di sini ada Six of Cups dan juga Six of Wands ya. Semua baik-baik saja, bisnis lancar. Tetapi di sini saya lihat ada keuangan ataupun kekayaan kamu ataupun aset kamu di sini terabaikan. Oke. Apakah kamu lupa ataukah kamu abaikan? Ini seperti apa ya? Sehingga di sini nantinya itu akan menimbulkan sengketa ataupun seperti beberapa akan membawa ke jalur hukum misalnya, atau pembicaraan seperti mediasi misalnya. Karena ketika kamu mengabaikan harta kamu dan itu sudah dimiliki orang lain, kamu nggak tahu dan itu sudah bertahun-tahun, kemudian kamu klaim itu milik kamu, maka pastinya akan menimbulkan konflik, perdebatan. Kamu akan direpotkan untuk mengumpulkan bukti misalnya. Oke. Waspada di sini ya. Ada Knight of Swords. Pertengahan tahun 2022, waspada terhadap keputusan yang mendadak ya. Dan ini sebenarnya keputusan penting ya. Jadi jangan mendadak. Jangan terlalu berlebihan dalam mengambil keputusan. Apalagi terpengaruh masalah eksternal, masalah luar, misalnya dipengaruhi oleh orang lain, atau kamu di sini mendengarkan pengumuman bahwa akan ada lockdown sehingga kamu panik dan membeli stok bahan makanan terlalu besar ya, terlalu banyak gitu ya. Jadi jangan mudah panikan, walaupun kamu akan mudah panikan di 2022, tapi dengan kamu menonton video ini kamu bisa handle ya, kamu bisa antisipasi. Dan untuk kesehatan kamu, saya lihat di sini masalahnya dari the strength ya. Jadi ini ada kaitannya dengan energi kamu yang mudah lemes. Dan mudah lemes ini karena panas dalam. Jadi panas dalam ini sariawan maksudnya ya. Ini bisa berdampak ke tenggorokan kamu, hidung, telinga, lidah ya. Kemudian di sini kemungkinan dengan King of Wands di sini akan ada masalah dengan senior ya. Kalau pimpinan sih saya lihat di sini tidak begitu, tetapi di sini ada kaitan dengan senior. King of Wands ini kan memang seseorang yang di level 1 di atas kamu. Dan di sini senior kamu mungkin mengabaikan kamu, mengacuhkan kamu, atau tidak melibatkan kamu dalam suatu perencanaan ataupun pekerjaan yang bisa membawa nama baik gitu ya. Kalau ini terkait dengan bos, sepertinya di sini ada sikap kamu yang mengacuhkan perintah bos atau pimpinan kamu atau leader kamu, dan itu akan bisa menjadi pemicu masalah kamu dengan bos. Untuk bisnis saya lihat di sini cukup sukses ya, tetapi memang ada ambisi dan obsesi yang terlalu besar. Di sini saya lihat dengan Four of Pentacles ya, ada arah kamu akan menggunakan uang tabungan kamu untuk hal-hal yang tidak penting di sini. Jadi ini kamu bisa antisipasi. Dari sisi bisnis ini saya lihat ambisi kamu terlalu besar untuk memperluas bisnis kamu,
tanpa kamu cek ukuran dari kemampuan kamu. Oke. Jadi lebih besar ambisi daripada kemampuan, ini juga nggak bener ya Aquarius. Oke. King of Wands ini bisa saja bos, pimpinan, ibu mertua, bapak mertua, abang ya. Jadi ini akan ada kemarahan kamu terhadap mereka atau mereka yang marah terhadap kamu. Untuk rumah tangga, saya lihat di sini tidak baik karena ada hadir third party relation ya. Hadirnya orang ketiga. Jadi waspada Aquarius. Maaf suara kursi saya itu. Waspada Aquarius terhadap kehadiran orang ketiga di pernikahan ataupun hubungan kamu dengan pasangan kamu di tahun 2022. Karena di sini juga ada hasrat ya. Ada obsesi, ada godaan yang cukup kuat bagi kamu atau pasangan kamu. Oke. Ada pengabaian, ada merasa butuh tetapi diabaikan, dan ini dia ketemu dengan seseorang yang baru atau teman masa lalu akan hadir di sini ya. Akan ada reuni dan kemudian panjang nih kisah obrolannya. Dan untuk Aquarius single, saya lihat di sini juga akan ada orang dari masa lalu yang akan hadir kembali dalam kehidupan kamu. Kalaupun kamu tidak ingin mantan kamu kembali, ini bisa saja orang dari masa lalu. Yang saya maksud adalah teman masa kecil misalnya, teman masa SD kamu, sekolah kamu dulu misalnya, yang udah lama gak ketemu dan tiba-tiba ketemu ya. Kemudian di sini akan ada acara ya, pesta, Three of Cups di sini, seperti perayaan keberhasilan. Ini juga mengibaratkan akan ada komunikasi yang lancar atau kabar-kabar yang datang kepada kamu, dan kabar-kabar ini membawa dampak emosional. Jadi hati-hati untuk menelaah atau menelan informasi ya Aquarius. Tidak semuanya informasi yang kamu dengar itu bisa kamu telan, dicerna dulu kebenarannya. Oke. Untuk single tadi ya, asmara, jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah. Untuk bertemu seseorang yang itu adalah soulmate kamu, kemungkinannya ada, tetapi untuk menikah disarankan untuk tunda, tidak terburu-buru ya. Tapi kalau kamu sudah ketemu dengan soulmate kamu dari tahun-tahun semalam dan perencanaannya menikah 2022, silakan lanjut aja. Yang saya katakan di sini, ketika kamu bertemu dengan seseorang di tahun 2022, saya rasakan kamu tidak boleh terlalu terburu-buru karena ada banyak hal yang belum kamu ketahui tentang orang itu nantinya. Oke. Kamu akan terlibat dengan nafsu di sini, dengan hasrat, dengan ambisi dan obsesi. Jadi kamu harus benar-benar bisa memurnikan ya, clear your space, lingkaran-lingkaran kamu, circle pertemanan kamu yang kamu anggap di sini merugikan. Tentu saja circle toxic akan membuat kamu rugi cepat atau lambat ya. Ini toxicnya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini Aquarius. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Untuk bacaan-bacaan selanjutnya tetap akan saya update ya setiap bulannya. Jadi dinantikan, jangan lupa di like, comment, dan notifikasinya diaktifin. Silahkan join membership ya. Terima kasih, salam, bye.